Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita akan membahas tentang konsep jurnal. Jurnal itu merupakan suatu aplikasi dari transaksi. Jadi transaksi diproses menjadi informasi akuntansi itu melalui jurnal. Jadi jurnal merupakan kemampuan dasar seorang akuntan dalam membuat laporan akuntansi. Nah, bagaimana sih jurnal tersebut? Kita kemarin sudah belajar tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu juga bermula dari sebuah transaksi. Kalau kemarin dalam persamaan akuntansi kita mengenal tentang bagaimana transaksi itu ada kondisi menerima atau menyerahkan. Artinya di sini kalau menerima maka dia akan bertambah. Kalau menyerahkan dia akan berkurang. Saya simbolkan dengan plus untuk bertambah dan berkurang minus. Inilah transaksi pada kenyataannya. Seperti kita ketahui bahwa transaksi itu harus dicatatkan berdasarkan sifatnya, yaitu apakah dia transaksi tunai maupun transaksi kredit. Nah, di konsep jurnal ini akan sedikit berbeda dengan persamaan akuntansi. Kalau persamaan akuntansi itu hanya mencatatkan bertambah saja, dicatatkan di pada kolom-kolomnya. Jadi kemarin kita belajar tentang kolom-kolom persamaan akuntansi. Maka di sini nanti ada harus sama antara aktiva dengan pasiva. Seperti itu. Nah, tetapi di jurnal itu ada kaidah-kaidah, yaitu kaidah debit kredit. Kalau di persamaan akuntansi tidak ada. Jadi persamaan akuntansi hanya berpola pada harta sama dengan utang plus modal gitu. Tetapi kalau di jurnal ini ada kaidah debit dan kredit. Nah, pada jurnal juga mengacu pada akun. Nih, pada akun. Akun di sini kita mengenal, kemarin sudah belajar bahwa ada 5 induk kelompok akun, yaitu 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Seperti kita belajar minggu kemarin dalam video sebelumnya, bahwa ada yang masuk kelompok harta, misalkan kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, mobil, mesin, dan sebagainya. Kalau utang jangka panjang, utang jangka pendek, utang dagang, dan sebagainya. Kalau modal usaha pribadi, modal saham, dan sebagainya. Pendapatan, ada penjualan, pendapatan jasa, dan sebagainya. Kalau beban, ada beban operasional dan operasional. Misalkan beban operasional, misalkan beban iklan, beban karyawan, beban listrik, beban air, dan sebagainya. Nah, kalau kondisinya nanti ada yang menerima dan menyerahkan, maka tadi saya sebutkan bertambah dan berkurang. Nah, di sini ada aturannya. Kalau harta bertambah, lihat di sini, maka kalau bertambah, maka dia simbolnya adalah debit. Kalau berkurang, kredit, dan saldo normanya adalah debit. Untuk utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di debit, dan saldo normanya debit. Nah, inilah yang akan kita bahas
lebih mendalam tentang bagaimana aplikasi penambah berkurang ini, juga apa sih fungsi saldo rumah. Fungsi saldo rumah nanti kita lihat pada buku besar bab selanjutnya. Sebab itu kalian harus hafal tentang mekanisme ini. Ingat, mekanisme ini ada yang kita singkat, nggak boleh diacak nomornya, maka ada akronimnya. Ini adalah HUMPB, H U M P B, HUMPB. H harta, U utang, M modal, P pendapatan, B beban. Ulangi lagi, HUMPB, harta, jadi ini H U M P B, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, nanti di sananya harta bertambah debit, utang bertambah kredit, modal bertambah kredit, beban bertambah debit. Maka untuk berkurangnya kebalikannya, harta kredit, utang debit, modal debit, pendapatan debit, beban kredit. Sedangkan saldo normalnya itu mengikuti bertambah, yaitu debit, kredit, 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 debit. Demikian, semoga Anda bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang adalah latihan jurnal umum. Yang menjadi sampel soal adalah bengkel Udin yang terdapat dalam persamaan akuntansi. Yang harus Anda perhatikan dalam membuat jurnal umum yaitu terdapat 5 kolom dalam jurnal umum, yaitu kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk kolom tanggal diisi oleh tanggal transaksi. Untuk kolom keterangan diisi akun-akun yang terdapat dalam transaksi. Untuk akun ref diisi oleh nomor akun yang terdapat dalam keterangan, misalnya kas 111, kemudian peralatan bengkel 121, dan modal adalah 31. Untuk keterangan bagaimana cara membuat nomor ini akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Sedangkan kolom debit dan kolom kredit isinya adalah tentang nilai-nilai yang terdapat dalam transaksi. Mari kita aplikasikan. Kita bacakan dulu. Pada tanggal 2 April 2008, Tuan Udin menginvestasikan usahanya sebesar 5 juta yang terdiri dari peralatan bengkel 2.500.000 dan uang tunai 2.500.000. Di sana terdapat huruf yang dikasih merah. Apa maksudnya? Huruf yang dikasih merah itu adalah akun. Jadi kita harus mengetahui bahwa setiap transaksi pasti ada akun di dalamnya. Nah, untuk menginvestasikan sebesar 5 juta, kata investasi itu adalah akunnya adalah modal. Kemudian peralatan bengkel, akunnya adalah peralatan bengkel, dan uang tunai adalah akunnya kas. Nah, apakah dalam soal ini terjadi pertambahan atau pengurangan sebuah akun? Mari kita lihat. Tuan Udin menginvestasikan, artinya Tuan Udin menanamkan modalnya ke perusahaannya. Walaupun perusahaan milik dia, tetapi harus dibedakan antara pribadi Tuan Udin dengan perusahaan Tuan Udin. Dan kita sebagai tenaga akuntan bekerja pada perusahaan Udin. Artinya dalam soal ini kita dapat melihat terdapat penambahan modal, terdapat penambahan peralatan, terdapat penambahan kas akibat dari transaksi pertama. Nah, maka saya simpulkan plus plus plus. Nah, apakah nanti transaksi ini menjadi debit atau menjadi kredit? Kita lihat lagi bahasan tentang penambahan akun HUMPB. Maka di sini modal bertambah, analisanya adalah kredit. Kemudian peralatan bengkel bertambah, analisanya debit. Dan kas bertambah, analisanya adalah debit. Kenapa peralatan dan kas adalah bertambah debit? Karena
dua-duanya merupakan akun dari harta. Nah, bagaimana penulisannya? Tanggal kita sesuaikan dengan tanggal transaksi. Kemudian yang masuk pertama di akuntansi di dalam kolom keterangan adalah yang debitnya dulu dan yang paling tinggi nomornya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang debit adalah kas dan peralatan bengkel, maka kita tulis duluan. Sedangkan modal yang kredit maka ditulisnya agak menjorok. Lihat nih, kalau kas dan peralatan bengkel sejajar, kalau modal akan menjorok ke sebelah kanan. Artinya itu adalah nantinya diisi dalam kolom kredit. Nah, sedangkan angka di sini, lihat di sini untuk kas uang tunai adalah 2.500.000 dan untuk peralatan bengkel adalah 2.500.000. Kita tulis nih 2.500.000. Sedangkan modal kita lihat di sini modalnya adalah 5 juta. Maka di sini harus Anda pahami bahwa ada prinsip juga bahwa debit sama kredit harus sama. Oke, setelah itu transaksinya ditutup oleh keterangan tentang transaksi tersebut, yaitu di sini kita lihat ada kurung yang menunjukkan bahwa itulah keterangan dari transaksinya di atas. Saya tulis adalah investasi Tuan Udin. Demikian untuk soal pertama, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 3 bulan 4 2008 membeli pompa angin sebesar 900.000. Yang keduanya tanggal 4 bulan 4 yaitu membeli oli, rem, dan perlengkapan lainnya seharga 5 juta baru dibayar 500.000 dan sisanya dibayar akhir bulan. Analisanya adalah membeli pompa angin. Pompa angin adalah termasuk alat wajib dalam sebuah bengkel, maka masuknya adalah peralatan. Nah, peralatan bertambah. Nah, karena transaksi ini, lihat di sini tidak ada kata apa-apa di belakangnya, maka itu transaksi tunai. Artinya transaksi itu langsung dibayar secara tunai atau langsung dibayarkan. Makanya di situ kasnya akan berkurang perusahaannya. Nah, kasnya berkurang. Kemudian analisis debit kreditnya, peralatan bertambah, maka analisa debit kreditnya adalah debit, sedangkan kas berkurang adalah kredit. Kita masukkan ke dalam tabel jurnalnya. Tanggalnya adalah tanggal transaksi tanggal 3 bulan 4 2008. Kemudian keterangannya adalah peralatan bengkel karena debit dulu, maka di sini nomor 121 adalah 900.000 debit. Kemudian karena kasnya kredit maka harus dijorokkan sedikit ke kanan dengan nomor 111 dan jumlahnya adalah 900.000. Sedangkan untuk tanggal 4 kita perhatikan baik-baik. Di sini membeli perlengkapan lainnya dari oli, rem, dan lainnya, maka maksudnya adalah perlengkapan, berarti perlengkapan bertambah. Baru dibayar, artinya uang yang dikeluarkan baru 500.000, maka kas berkurang. Sini kalau perlengkapan pertama debit, kasnya berkurang, berarti kredit. Nah, di sini ada sisanya baru dibayar akhir bulan, maka timbullah utang. Utangnya berarti bertambah sebanyak kekurangan dari transaksi tersebut, yaitu 4.500.000. Berarti utang bertambah dan posisinya adalah kredit. Maka diaplikasikan di dalam tabel jurnalnya adalah tanggalnya tanggal 4 bulan 4 2008, kemudian diisikan perlengkapan bengkel yaitu 5 juta, kemudian kasnya harus menjorok sedikit di sini kita. Nah, sebanyak 500.000 kredit dan utang usahanya juga harus menjorok ke kanan. Jadi tidak boleh sama untuk membedakan. Kenapa tidak boleh sama? Untuk membedakan antara mana yang debit dan mana yang kredit, yaitu 4.500.000. Demikian untuk lanjut ke nomor berikutnya. Masuk kepada tanggal 5. Untuk penambahan modal, Udin meminjam uang ke bank sebesar 10 juta rupiah. Dan tanggal 28-nya menerima pendapatan bengkel untuk bulan ini 2 juta. Analisanya adalah tanggal 5, Udin meminjam uang ke bank. Artinya utang ke bank bertambah senilai 10 juta, maka utang bank bertambah, maka analisa debit kredit adalah kredit. Uang tersebut dimasukkan ke dalam kas, bukan ke modalnya, karena uang yang terdapat
dalam bank tersebut, dipinjam dari bank tersebut, maka dimasukkan ke dalam kasnya. Maka kas bertambah senilai 10 juta. Maka aplikasinya adalah tanggal 5 bulan 4, kasnya bertambah senilai 10 juta dan utang banknya bertambah kredit 10 juta. Oke, sedangkan untuk analisa tanggal 28 bulan 4, yaitu menerima pendapatan bengkel untuk bulan ini. Pendapatan bengkel sudah berbentuk uang, maka kasnya bertambah, maka kas bertambah debit. Dari mana kas ini didapat? Dari pendapatan bengkelnya, itu pendapatan jasanya plus, gitu ya, bertambah, maka kredit. Maka aplikasinya di sini dilihat tanggal 28 bulan 4 adalah kasnya bertambah senilai 2 juta rupiah dan pendapatannya bertambah 2 juta rupiah. Oke. Di sini keterangannya pendapatan bengkel. Kalau di atas adalah keterangannya pinjaman ke bank. Selanjutnya, untuk tanggal 29 sampai tanggal 30 akunnya pada mirip, yaitu tentang transaksi pengeluaran uang kas. Di sini ada yang digunakan untuk membayar utang, ada yang digunakan untuk membayar sewa, ada digunakan untuk membayar mekanik, ada yang digunakan untuk membayar listrik, ada yang digunakan membayar air, dan satu lagi ada pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, yaitu Tuan Udin. Itu analisanya kita lihat tanggal 29 untuk membayar utang, maka utangnya berkurang, maka analisanya adalah debit. Kasnya juga berkurang, kredit. Untuk tanggal selanjutnya masih tanggal 30, yaitu membayar sewa gedung bengkel di sini, maka beban sewa bertambah, debit, kemudian kas berkurang, kredit. Kemudian membayar mekanik, maka beban gaji bertambah, debit, dan kas berkurang, kredit. Kemudian membayar beban listrik bertambah, debit, dan kas berkurang, kredit. Kemudian selanjutnya adalah membayar air, beban air bertambah, debit, kemudian kas berkurang, kredit. Dan selanjutnya adalah pengambilan pribadi oleh pemilik, namanya price akunnya, price bertambah, debit, dan kas berkurang, kredit. Di sini adalah kasnya semuanya untuk dikeluarkan ya. Oke, maka aplikasinya sama seperti yang tadi, yaitu tanggal dulu, kemudian di sana masuk karena utang berkurang, utang usaha nomor 211 4.500.000, sisa yang tadi itu baru dibayarnya 500 dan utangnya 4.500.000 sekarang dibayar pada tanggal 29 ini, maka utangnya berkurang senilai 4.500.000 debit, kemudian utang tersebut dibayar oleh uang tunai, maka kas berkurang 4.500.000. Dan selanjutnya adalah untuk keterangannya adalah pembayaran utang. Kemudian untuk sewa, maka beban sewa nomornya 511 250.000 dan kas berkurang 250.000. Pembayaran sewa bengkel, keterangannya masih tanggal tersebut. Membayar mekanik, yaitu masuknya ke dalam beban gaji, nomor akunnya adalah 512 dan kas berkurang 111 sebesar 300.000, masing-masing 300.000. Keterangannya adalah pembayaran gaji bengkel. Kemudian selanjutnya membayar listrik, akunnya 513 125.000. Kemudian keterangannya pembayaran listrik bengkel bisa dilihat di situ. Kemudian membayar beban air 514 100.000 dan kasnya berkurang juga 100.000. Pembayaran air bengkel, dan terakhir adalah pengambilan pribadi oleh pemilik. Akunnya adalah Prive 311 100.000 dan kas berkurang sebanyak 100.000. Keterangannya adalah pengambilan pribadi. Nah, inilah bentuk jurnal umumnya yang kita sudah kerjakan tadi, yaitu perusahaan Bengkel Udin, jurnal umum, kemudian per April 2008. Di sini mulai dari tanggal 2, ini transaksi-transaksi yang sudah kita kerjakan seperti ini. Dan selanjutnya semua transaksi itu nanti akhirnya dijumlahkan seperti yang di bawah ini. Nah, setelah beres dijumlahkan, debit dan kredit harus sama, yaitu 28.275.000 dan kreditnya pun sama 28.275.000. Demikian Anda pahami, Anda pelajari baik-baik, dan Anda praktekkan dengan cara menulis kembali catatan yang Bapak telah kasihkan tadi penjelasannya,
supaya Anda lebih mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.